Lanjut dari pemahaman kita mengenai berbagai jenis metrik utama, pada slide ini kita akan membahas bagian yang paling esensial, yaitu bagaimana mengaitkan KPI dengan tujuan bisnis. Penting untuk selalu kita ingat bahwa KPI harus selalu berjalan selaras dengan tujuan bisnis agar setiap strategi pemasaran digital yang kita jalankan memiliki arah yang jelas. Tanpa adanya keterkaitan ini, setiap data yang kita kumpulkan hanya akan menjadi angka-angka tanpa makna yang tidak memberikan nilai bagi kemajuan perusahaan. Mari kita lihat bagaimana KPI Pro diterapkan pada 3 tujuan bisnis yang berbeda. Pertama, jika tujuan utama bisnis kita adalah meningkatkan penjualan sebesar 20%, maka fokus utama kita harus tertuju pada 2 metrik kunci, yaitu conversion rate dan return on investment atau ROI. Di sini, kita tidak lagi hanya bicara soal berapa banyak orang yang datang, tapi seberapa efektif kita mengubah pengunjung tersebut menjadi pembeli nyata yang menguntungkan perusahaan. Kedua, apabila fokus perusahaan adalah membangun brand awareness, maka metrik yang harus kita pantau secara ketat adalah traffic website dan engagement rate. Tujuan ini bukan soal penjualan jangka pendek, melainkan tentang seberapa luas jangkauan brand kita di mata audiens dan seberapa dalam interaksi yang berhasil kita bangun dengan calon pelanggan di berbagai platform digital. Terakhir, jika tujuannya adalah efisiensi biaya promosi, maka kita harus memusatkan perhatian pada Customer Acquisition Cost atau CAC serta ROI. Di sini, indikator kesuksesan kita adalah kemampuan untuk terus mendatangkan pelanggan baru dengan biaya yang seminimal mungkin, namun tetap memberikan imbal hasil yang maksimal. Dengan mampu mengaitkan KPI ke tujuan bisnis seperti ini, teman-teman mahasiswa akan memiliki pola pikir strategis dalam mengelola kampanye pemasaran digital yang benar-benar berdampak. Sebagai intisari dari pembahasan kita mengenai performa penjualan, perlu kita garis bawahi bahwa Key Performance Indicator dalam pemasaran digital memiliki peran yang sangat vital. Key Performance Indicator bukan hanya sekadar deretan data atau angka statistik di atas kertas, melainkan panduan utama bagi kita dalam pengambilan keputusan strategis yang tepat. Dengan memahami arti penting Key Performance Indicator dan mampu mengidentifikasi indikator utama yang benar-benar relevan, kita bisa mengaitkan setiap aktivitas teknis langsung dengan tujuan besar bisnis. Hal ini akan sangat membantu perusahaan dalam menjalankan kampanye yang tidak hanya lebih efektif dan terukur, tetapi juga memberikan kontribusi nyata pada pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Ingatlah teman-teman, data tanpa tujuan hanyalah gangguan, namun data yang diukur melalui Key Performance Indicator yang tepat adalah kekuatan. Mari kita gunakan pemahaman ini sebagai landasan untuk terus mengeksplorasi strategi yang lebih tajam di materi-materi mendatang. Lanjut dari pemahaman kita mengenai peran vital KPI secara keseluruhan, pada slide ini kita akan membedah proses yang lebih spesifik, yaitu analisis data kinerja iklan digital. Teman-teman mahasiswa, jika KPI adalah hasil akhirnya, maka analisis data adalah proses investigasi yang dilakukan untuk memahami mengapa hasil tersebut bisa terjadi. Di era big data saat ini, kemampuan untuk membaca narasi di balik grafik dan tabel iklan bukan lagi sekadar nilai tambah, melainkan kebutuhan dasar bagi setiap pemasar yang ingin memenangkan kompetisi di pasar digital yang sangat dinamis. Melakukan analisis data kinerja iklan berarti kita sedang mencoba melihat pola perilaku audiens kita secara real time. Pada visual dashboard yang kita lihat di layar, terdapat berbagai lapisan data, mulai dari demografi, waktu aktif pengguna, hingga jenis perangkat yang mereka gunakan. Analisis yang mendalam memungkinkan kita untuk mengidentifikasi mana iklan yang benar-benar memberikan resonansi emosional kepada calon pembeli dan mana yang hanya menghabiskan anggaran tanpa hasil yang nyata.
Tanpa proses analisis ini, kita hanya akan membuang-buang uang pada strategi yang tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Lebih jauh lagi, analisis data kinerja iklan digital berfungsi sebagai landasan bagi kita untuk melakukan eksperimen yang berkelanjutan, atau yang sering disebut sebagai A/B testing. Melalui data, kita bisa membandingkan berbagai elemen iklan, mulai dari pemilihan warna visual, gaya bahasa copywriting, hingga penempatan tombol aksi. Hasil dari analisis inilah yang nantinya akan memberikan kita wawasan berharga untuk mengoptimalkan kampanye-kampanye mendatang agar jauh lebih efektif.